Nah, hari ini kita masuk kepada babu as-sirat. As-sirat atau qantarah. Sirat itu adalah jisrun. Sebagian ulama mengatakan sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas permukaan atau di atas punggung neraka Jahannam. Ita as-sirat. Dan di sini as-sirat bukan siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu doa kita dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, tunjukkan kepada kami sirat, satu jalan yang lurus yang menyampaikan kepada arah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bukan as-siratal mustaqim, tapi hanya as-sirat. Artinya adalah jisrun atau qantarah, yakni jembatan. Dan mengenai adanya sirat ini adalah perkara yang wajib kita imani. Satu di antara rukun-rukun keimanan kita kepada hari akhirat adalah beriman dengan adanya as-sirat. Dan Al-Quran telah mengisyaratkan mengenai hal tersebut. Apalagi dalam hadis-hadis yang kita akan bacakan nanti juga cukup banyak. Dan diijma para alim ulama alul Islam mengenai adanya as-sirat. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan adanya as-sirat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. Allah taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Wa inna minkum, dan tidak ada seorang pun di antara kalian illa wariduha, melainkan akan warid. Warid di sini terjemah umumnya adalah mendatangi. Mendatanginya yang dimaksud adalah kata ganti dari neraka. Artinya tidak ada setiap kita kecuali pasti akan mendatangi neraka tersebut. Wa kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan sesungguhnya hal tersebut bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Nah, ini ayat sebagai dalil adanya as-sirat. Walaupun makna al-wurud para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidaklah setiap kalian kecuali akan mendatangi api neraka. Akan mendatangi api neraka. Kemudian ada yang mengatakan akan melintasi api neraka di atasnya. Ada yang mengatakan kecuali setiap kalian pasti akan memasuki api neraka. Nah, ini perbedaan-perbedaan pendapat dari kalangan para alim ulama kita ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi yang insyaallah lebih sahih dari sisi makna dan dalil adalah pendapat yang menyatakan illa minkum illa waridu, tidaklah setiap kalian pasti akan melintasinya, akan melintasi neraka tersebut. Melintasi neraka ini melintasi di atas neraka ini, melintasi di atas jembatan as-sirat. Dan ini pendapat yang lebih aqrabu ila shawab, lebih dekat kepada kebenaran. Di antara dalil mengenai hal tersebut, ini hadis sahih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul nara insyaallahu min ashabi syajarati ahadun." Rasulullah mengatakan tidak seorang pun akan masuk neraka insyaallah dengan kehendak Allah, orang-orang yang disebut dengan ashabus syajarah, orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon yang disebut dengan baiat ridwan. Baiat di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin umrah, ternyata mereka ditahan. Maka sebelum itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah. Rasulullah dan kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW berkhemah di sebuah pohon, di dekat pohon yang disebut tadi pohon Ridwan tadi itu. Nah, kenapa yang diutus Utsman? Karena Utsman orang yang punya pengaruh sangat kuat di Mekah. Ditambah lagi keluarga karib kerabatnya tokoh-tokoh di Mekah.
Jadi kemungkinan beliau lebih aman dari sisi itu. Karena orang Arab memang sangat fanatik dengan kekeluargaan mereka. Enggak peduli kadang-kadang mau beda agama atau beda keyakinan. Maka Utsman, dan telah menjadi kesepakatan bahwa jam sekian Anda harus datang. Kalau tidak berarti Utsman telah terjadi sesuatu. Ternyata qadarallahu masya, Allah telah menentukan sebab terjadinya baiat. Ternyata pada waktu yang telah dijanjikan Utsman bin Affan tidak nyampe, ditunggu sekian lama. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengetahui yang gaib. Ini dalil bahwa Rasulullah tidak mengetahui yang gaib. Maka Rasulullah menyangka bahwa Utsman telah dianiaya atau bahkan telah dibunuh. Sehingga seluruh sahabat yang hadir saat itu yang jumlahnya tidak sedikit. Kurang lebih 1.400 orang diambil baiat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiat mati. Artinya baiat untuk memerangi orang-orang Quraisy yang telah menzalimi Utsman, dan di baiat mati. Dan Allah telah berfirman hal tersebut dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah ridha kepada seluruh orang-orang mukmin yang telah membaiat engkau wahai Muhammad. Baiat mati tadi dibaiat di bawah pohon, tahta syajarah, di bawah pohon yang disebut dengan baiat Ridwan. Inilah mereka. Jadi orang-orang yang pernah ikut baiat Ridwan tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Itu kata Rasul. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah bertanya. Hafsah, salah seorang istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Bala ya Rasulullah, fantaharaha." Faqalat Hafsatu, "Wa in minkum illa wariduha." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad qala Allah azza wa jalla, summa nunajjil ladina taqaw wa nadara adh-dhalimina fiha jisiyya." Mendengar pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang pernah berbaiat di bawah pohon tadi yang berjumlah 1.400 orang tidak akan masuk neraka selama-lamanya, Hafsah radhiyallahu anha membenarkan hal tersebut. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan firman Allah? Wa iminkum ila wariduha, tidaklah setiap kalian pasti akan mendatangi neraka itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan istrinya yang sangat cerdas. Karena Hafsah anaknya siapa? Putrinya siapa? Abu Umar bin Khattab. Jadi wanita yang cerdas, pendampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ahli Al-Qur'an. Jadi bisa langsung istihdhar menghadirkan Quran saat diperlukan dalil-dalil tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, qad qala Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, summa nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Hadis ini sahih. Artinya bahwa ada orang-orang di kalangan kaum muslimin memang yang akan masuk neraka, tetapi orang-orang di antaranya, orang-orang yang pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW hanya melintasi saja. Maka inilah pendapat yang sesuai dengan makna tadi, makna firman Allah, wa iminkum illa wariduha. Memang setiap orang pasti akan melintasi hal tersebut. Nah, makna melintasi juga mendatangi sesungguhnya. Kemudian hadis yang lain mengenai hal tersebut adalah hadis yang juga sahih riwayat Muslim. Anna abdan bil Hatib ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasku Hatiban, faqala ya Rasulullah la yadkhulanna Hatiban nar, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzabta la yadkhulaha fa innahu syahida badran wal hudaybiyata. Ada satu riwayat bahwa Hatib pernah membuat surat kepada orang musyrik. Hatib pernah membuat surat kepada orang musyrik ketika Rasulullah mau memerangi mereka di Mekah. Kenapa? Karena Hatib ini masih punya tanggungan kepada orang musyrik di Mekah yang merupakan keluarga dekat mereka yang selama ini mengurusi harta Hatib. Nah, ternyata Rasulullah tidak suka. Rasulullah mendapat wahyu, kemudian surat tersebut dapat ditangkap karena dibawa oleh seorang wanita. Ala kulli hal, maka beliau diadukan oleh
budaknya kepada Rasulullah SAW bahwa Hatib telah berkhianat. Hatib akan masuk neraka karena dia telah mengkhianati kaum muslimin dan Rasulullah SAW di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW juga sebelumnya mendengarkan alasan dari Hatib, dan Hatib mengatakan, sama sekali ya Rasul, saya tidak ada niat untuk berkhianat kepadamu, tapi karena alasan yang tadi saya sebutkan, itulah kenapa dia menulis surat kepada mereka agar mereka siap-siap dan berhati-hati. Itu saja, nggak lebih dari itu. Maka Rasulullah juga menegaskan, kadzabta la yadkhulaha, engkau bohong wahai budak, sesungguhnya Tuhanmu tidak akan pernah masuk neraka. Kenapa? Karena dia telah ikut dalam perang Badar, dan seluruh orang ikut dalam perang Badar diampuni dosanya Allah dan dijamin surga. Bahkan Rasul mengatakan, if'alu ma syi'tum, lakukan apa saja kepada orang-orang Ahlu Badar. Kenapa? Karena kalian telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara kekhususan para sahabat Ahlul Badar. Dan dia juga telah ikut dalam Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang tadi dikisahkan. Maka Hatib tidak akan masuk neraka. Dan ini hadis juga menguatkan bahwa makna wariduha bukan mendatangi dan masuk neraka, tetapi melintasi di atas jembatan Sirat. Maka hal ini juga sesuai dengan pendapat jumhurul ulama, dan itu pendapat yang sahih. Maka berkatalah Al-Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaih, beliau mengatakan, wala tunafi bainahuma li'anna man 'abbara bid-dukhul tajusu bihi al-murur wajhu anna al-mar 'alaiha fawqa sirat fi makna man dakhalaha. Al-Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaih mengatakan dalam Fathul Bari, telah mensyarah hadis ini, tidak ada la yunafi bainahuma, tidak ada pertentangan, tidak ada pendapat antara mendatangi dan melintasi. Mendatangi neraka kemudian masuk, atau melintasi di atas neraka melalui titian sirat tadi itu. Tidak ada pendapat yang bertentangan di antara keduanya. Kenapa? Karena barang siapa yang menggunakan istilah masuk, maka boleh juga menggunakan istilah melewati atau melintasi. Menurut Al-Imam, hal ini karena barang siapa yang melintasi di atas neraka, di atas jembatan, dan di bawahnya neraka jahanam, sama dengan memasuki neraka, dan itu pendapat yang sahih. Nah, dengan demikian maka hadis mengenai adanya sirat itu juga ada dari Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW sangat cukup banyak mengenai adanya sirat. Di antaranya adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang cukup banyak dalam riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa manusia kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar setelah proses hisab, mizan dan lain sebagainya. Kemudian datanglah seorang pemanggil, kata Nabi Muhammad SAW. Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Jadi manusia diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu hendaknya dia mengikuti siapa yang disembah. Jadi manusia sudah mulai dikelompok-kelompokkan oleh Allah Ta'ala. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa. Maka manusia yang pernah hidup dan menyembah matahari, maka dia pun akan menyembah matahari. Yang menyembah patung akan menyembah patung. Yang menyembah manusia dikumpulkan sesama dengan mereka. Yang menyembah batu, menyembah sapi, semua menjadi satu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah perintahkan untuk mereka semua digiring ke dalam neraka jahanam. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Dan ingatlah tak kala Allah menggiring orang-orang yang kafir ke dalam neraka jahanam zumara, yakni berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah sesuai dengan keyakinan akidah mereka. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah semua tidak sempat melalui titian sirat, berarti mereka sudah semua dimasukkan ke dalam neraka jahanam, bahkan berkelompok-kelompok sesuai dengan siapa yang disembah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang tersisa kemudian sebagian ahlul kitab, gharabali min ahli kitab. Hadis Rasulullah mengatakan yang tersisa adalah sebagian ahlul kitab, sebagian ahlul kitab.
Maka mereka ditanya, ahli kitab tersebut ditanya, kalian di sini kalian nyembah siapa? Pertama yang ditanya adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, ya Rabb, kami menyembah Uzair, putranya Maryam. Itu kata orang-orang Yahudi. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah bohong. Sesungguhnya Allah tidak punya istri dan tidak punya anak. Anda bohong, berarti kamu sembah itu bohong. Kemudian ditanya, apa yang kalian inginkan sekarang? Hadisnya sahih. Maka mereka mengatakan, kami haus ya Rasulullah. Ya kami haus wahai Allah. Bagaimana tidak haus? Sekian lama proses peristiwa hisab, mizan, matahari di atas 1 mil di atas kepala manusia. Maka kehausan yang luar biasa, kehausan yang sangat-sangat. Maka mereka meminta kepada Allah, air ya Rabb, berikan kami minum. Maka Allah Ta'ala mengisyaratkan untuk menuju satu tempat, diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka mendatangi. Jadi ahli kitab dari kalangan Yahudi mendatangi tempat tersebut yang dikiranya adalah air. Ternyata itu adalah fata morgana. Ternyata kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang tersisa adalah yang mengaku menyembah Isa yang beragama Nasara. Mereka ditanya, siapa yang kalian sembah di dunia wahai orang-orang Nasara? Mereka mengatakan, ya Rabb, kami menyembah Isa putranya Maryam. Isa putranya Maryam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, engkau bohong. Engkau bohong. Kenapa? Karena Allah tidak beristri dan tidak punya anak. Jadi yang kalian sembah bukan Tuhan. Gue ditanya lagi, apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan wahai manusia? Mereka mengatakan, atasna ya Rabbana, kami haus ya Rabb. Kami haus, sama dengan orang-orang Yahudi tadi itu. Kemudian Allah mengatakan, pergilah ke tempat itu. Maka diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun mendatangi tempat tersebut yang dikiranya air. Mereka ingin segera meminum air tersebut karena kehausan yang sudah luar biasa menimpa mereka, dahaga yang luar biasa. Ternyata mereka digiring ke dalam neraka jahanam. Kemudian Rasulullah mengatakan, yang tersisa adalah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang tersisa di sini dalam hadis sahih, yang tersisa adalah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ditanya, kalian menunggu siapa wahai orang-orang Islam? Mereka mengatakan, kami nunggu Rabb kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian tahu Rabb kalian? Ya, kami tahu. Allah telah menyampaikan ciri-cirinya kepada kami. Allah telah menyampaikan ciri-cirinya kepada kami. Kemudian Allah Ta'ala datang dengan menampakkan bentuk yang mereka belum kenal. Allah mengatakan, aku adalah Rabb kalian. Mereka mengatakan, na'udzu billahi minka, kami berlindung kepada Allah daripada engkau. Kepada engkau. Kemudian Allah setelah itu menampakkan dirinya dengan yang mereka kenal. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma yakshafu an sakin, hari di mana disingkap betisnya. Maka seluruh orang-orang Islam semua mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah, wa yad'una ila sujudi fala yastati'un. Kemudian mereka setelah itu mengenal Rabb, maka mereka semua diminta untuk bersujud menyembah Allah Ta'ala, menyembah ta'ziman lahu wa ihtiraman, dan menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka orang-orang yang di dunia suka sujud, istiqomah sujudnya karena Allah, ikhlas, bukan karena riya dan sum'ah, maka mereka dapat sujud, ruku dan sujud sebagaimana mereka lakukan di dunia, dengan penuh ta'zim, dengan penuh khusyuk, dengan penuh kebesaran Allah di hadapan mereka. Dan Rasulullah mengatakan, tetapi orang-orang yang di dunia sujudnya, rukuknya, salatnya bukan karena Allah, riya, sum'ah, tidak ikhlas, tidak sesuai dengan perintah Rasul, tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap mereka mencoba untuk sujud, mereka tidak mampu. Itulah firman Allah, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Subhanallah, mereka, pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Kenapa? Waqad kanu yad'una ila sujud
wa hum salimun. Karena dahulu mereka diperintahkan Allah untuk sujud dalam kondisi senang dunia, sehat walafiat, mereka tidak mau. Maka ketika diperintahkan sujud dari Allah, saat itu mereka tidak mampu. Ketika dipaksa mau sujud, maka terjungkal ke belakang. Mereka terjungkal ke belakang. Inilah ujian berarti. Inilah ujian pembeda. Allah membedakan orang-orang yang munafik, orang-orang pendosa besar dengan orang-orang yang istiqomah dalam agama, terutama dalam sholat 5 waktunya. Allah pisahkan di situ. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Summa yudrabus sirat baina dhahrai jahannama." Setelah itu Allah meletakkan sirat yang sedang menjadi pokok bahasan kita, jembatan, qantarah, jisrun, di atas 2 tepi neraka Jahannam. Berarti di bawah sirat itu adalah neraka Jahannam. Subhanallah. Fa akunu ana wa ummati awwala ma yujizuha, dan akulah dan umatkulah yang pertama kali akan melampaui jembatan tersebut. Wala yatakallamu yauma idin illa rasul. Tidak ada yang bisa berkata-kata saat dibentangkan sirat itu kecuali para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa da'war rasul, dan doanya para rasul adalah Allahumma salim salim ya Rabb, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka hadis ini sahih. Ini satu dalil bahwa pertama, sirat itu memang ada, dan kejadiannya adalah setelah Allah memasukkan neraka orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang di dunia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka semuanya, termasuk ahli kitab, baik Yahudi ataupun Nasara, semua dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bertanya, bagaimana dengan orang-orang Yahudi dan Nasara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Yahudi akan terpecah menjadi 70 berapa Yahudi? 71. 70 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Orang Nasara 72, 71 masuk neraka, 1 masuk surga. Orang Islam 73, 1 masuk surga, lainnya masuk neraka. Nah, bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka? Yang dimaksud masuk surga adalah orang-orang yang menjalankan dari kalangan Nasara ataupun Yahudi yang menjalankan agamanya sesuai dengan tuntunan wahyu yang diturunkan kepada Nabi mereka sebelum ajaran mereka dirubah. Termasuk berarti mungkin Hawariyun kalau karangan Nabi Isa, yang masih menjalankan Injil sebagaimana mestinya. Tapi setelah itu orang-orang yang menganggap Nabi Isa Tuhan, maka mereka semua masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Berarti orang yang akan melintasi sirat hanya orang-orang yang disebut dengan orang Muslim, baik Muslim dari kalangan umatnya Nabi Muhammad atau Muslim dari kalangan umat Nabi-Nabi sebelumnya dan para nabinya tentunya. Karena seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sama, yaitu al-Islam, namanya Muslim, namanya Muslim. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, al-anbiya ikhwatun, para nabi itu bersaudara, fi alatin syatta, dari bapak yang satu dan ibu mereka berbeda-beda, wa dinuhu wahid, dan agama mereka sama. Jadi itulah orang-orang yang mampu melalui titian sirat. Tetapi yang melalui titian sirat itu masih belum terpisahkan antara orang munafiknya, antara pendosa besar dengan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan yang berikutnya, sifat dari neraka dari sirat. Sifat dari sirat itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di bawah sirat itu ada kalalib mislu saukati sa'dan, ada pengait-pengait, ada pengait-pengait yang disifati seperti duri-duri Sa'dan di wilayah negara Arab. Pengait yang dari besi yang telah dibakar oleh Allah di neraka Jahannam. Bahkan dalam beberapa riwayat, saat setiap pengait ditarik oleh 70.000 malaikat untuk mengait orang-orang yang munafik yang sedang melalui titian sirat, akan dikait. Yang tersambar itu pasti akan masuk neraka. Walaupun ada dalam beberapa riwayat yang sempat tersambar berdarah-darah tapi selamat.
Berarti kemunafikannya kemudian hilang, udah menjadi muslim yang baik. Dan tidak ada yang bisa berbicara saat itu kecuali para rasul, dan doa mereka pun Allahumma salim salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwa jisr itu, sirat itu, jembatan itu, madhadatun mazillah, yakni jembatan yang sangat licin dan menggelincirkan, sangat licin dan menggelincirkan. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat, diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah mengatakan, balagani anna jisra adhaku minas sya'rati ahadum minas sayfi. Telah sampai berita kepadaku. Tentunya kalau seorang sahabat mengatakan, menyandarkan kepada Rasulullah, bahwa jembatan sirat itu lebih halus, lebih lembut dari sehelai rambut. Jadi sehelai rambut lebih lembut daripada sehelai rambut. Wa ahaddu minas sayf, dan ianya lebih tajam dari pedang yang tajam. Dan itulah neraka, dan itulah as-sirat. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian di bawahnya tadi ada kalalib, ya, ada pengait-pengait dari neraka jahanam. Nah, kemudian ada orang yang disambar masuk neraka, dan ada juga yang disambar kemudian masih selamat, karena memang berarti dosa dan kemunafikannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata sirat itu juga dalam kondisi apa? Dalam kondisi gelap gulita. Jadi sirat itulah pembeda antara muslim sejati dengan muslim munafik. Muslim yang menjual agama, bisa jadi demikian. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi sangat-sangat gelap. Sudah tajamnya lebih tajam daripada pedang, lebih halus dari sehelai rambut, dan dia gelap gulita. Dan dia adalah gelap gulita. Maka orang-orang muslim akan mempunyai cahaya untuk melewati titik tersebut sesuai dengan amalnya masing-masing. Ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid, yauma tara mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari engkau lihat, hari di mana engkau dapat melihat bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka ada cahaya di hadapan mereka, dan sebelah kanan mereka ada cahaya. Dan inilah kabar gembira bagi orang yang beriman. Kemudian mereka akan masuk surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sedangkan orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, mereka mengatakan kepada orang yang beriman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu ungduruna naktabis min nurikum. Subhanallah. Berkatalah orang-orang munafik, mukmin, laki-laki maupun perempuan, berkata kepada orang yang beriman, berkata orang yang beriman, tunggulah kami, kata orang munafik kepada orang beriman yang sedang berjalan di atas titan sirat, tunggulah kami. Untuk apa? Naktabis min nurikum, agar kami dapat mengambil cahaya, sebagian cahaya dari kalian, agar kami tidak tergelincir ke neraka jahanam. Itu kata orang munafik. Apa kata orang Islam saat itu, orang yang beriman? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali saja kamu ke belakang, ke dunia sana kalau kamu bisa. Karena untuk mengambil nur ini bukan di sini, tapi di dunia. Itu apa? Menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa panjang, sangat panjang dalam tafsir, tetapi kesimpulannya bahwa jembatan as-sirat itu dalam kondisi gelap gulita, dan itu bisa diseberangi oleh orang-orang yang beriman yang punya nur, dan nurnya itu berbeda-beda. Dalam hadis yang sahih yang lainnya diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, menafsir ayat yang di atas, tentunya tafsir beliau bersumber kepada Rasul. Karena seorang sahabat bercerita tentang perkara yang gaib tidak mungkin lahir dari dirinya sendiri, kecuali bersandarkan daripada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa
Yas'a nuruhum baina aydihim qala ala qadri a'malihim. Jadi mereka akan mendapat cahaya untuk melalui titian sirat tersebut sesuai dengan amal-amal mereka. Kadar iman dan amal mereka di dunia itulah yang akan menjadikan terang ataupun tidak cahaya tersebut ketika ingin melewati jembatan sirat tadi itu, yang gelap gulita, yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang, lebih halus dari sehelai rambut. Minhum min nurhi mislu jabal. Ada orang Islam yang imannya kuat dan amalnya juga sahih. Imannya kuat, amalnya sahih. Maka cahaya seperti gunung gedenya, sangat terang luar biasa, sehingga dia dapat melalui sirat dengan begitu mudah. Wa minhum man nuruhu mislu nakhlah. Ada juga nurnya seperti pohon. Seperti pohon korma tingginya dan besarnya. Dia masih dapat melalui titian dengan baik. Wa minhum man nuru mislu rajulil qaim. Ada orang yang cahaya seperti orang yang sedang berdiri, lebih rendah dari yang pertama. Ada juga bahkan cahayanya seperti apa? Yang seperti di ujung ibahamnya, di jari telunjuk, sangat kecil. Ada juga yang kadang mati kadang hidup. Dan ini tergantung amal perbuatan masing-masing. Itu menurut Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhuma, dan juga dikuatkan oleh pendapat ulama-ulama tafsir yang lainnya. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lain, ada orang-orang yang melalui titian sirat tersebut secepat kilat dalam riwayat. Ada yang seperti kuda yang paling cepat di dunia. Ada seperti burung yang terbang. Ada yang juga terseok-seok. Bahkan sudah hampir sampai di ujung terjatuh ke neraka jahanam terkait dengan pengait-pengait tersebut. Wa'iyatubillah. Ada juga yang sempat terkait kemudian lepas, berdarah-darah. Dia sampai di ujung sirat, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kondisi-kondisi yang pasti akan dilalui oleh setiap orang yang kelak akan melalui titian sirat tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, al-mu'min 'alaiha qatarf wa kalbarak wa karrih wa kal-jawid al-khayl wa rikab fanaji muslim wa naji makhdus wa maqdusu fin nari jahannam hatta yamurra akhiruhum yashabu sahban. Allahu akbar. Rasulullah mengatakan orang-orang mukmin berada di atas sirat nanti. Ada yang berjalan secepat kilat, bahkan secepat kedipan mata, sudah sampai di ujung, sampai ke ujung sirat, sampai ke dalam pintu gerbang surga. Ada seperti kilat, subhanallah. Ada seperti ajawidil khayl, secepat kuda yang sangat paling cepat di dunia, sangat cepat. Kemudian ada yang seperti pengendara biasa, jalannya nyantai, subhanallah, berjalan. Maka selamatlah orang muslim, selamatlah orang muslim daripada terpleset ke neraka jahanam tersebut, subhanallah. Ada juga yang sempat terpleset kemudian selamat lagi, yang terpleset kemudian selamatlah lagi. Kemudian ada yang merangkak-rangkak perlahan-lahan berdarah-darah hingga sampai ujung sirat. Kita bayangkan ma'asal muslimin, gak usahlah saat lebih tajam dari sebuah pedang yang tajam. Kita nyebrang sungai saja yang mungkin gedenya cuma 1 meter, itu mau melangkah tuh dug-dugan dari dalam. Banyak orang yang tidak bisa, walaupun mungkin lebarnya sungai tersebut hanya sekian meter, hanya mungkin 10 meter, tapi tidak semua orang mampu. Dapat kita bayangkan ma'asal muslim, kalau itu jembatan gelap gulita, sangat tajam dan licin, dan kita harus melalui titian tersebut. Kalau enggak, neraka jahanam. Sudah kebayang kira-kira ma'asal muslimin bagaimana persiapan yang harus kita siapkan untuk hari itu, untuk hari yang tidak bisa berguna amalan kita, harta kita yang kita miliki, kecuali jika itu semua kita gunakan di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ma'asal muslimin, maka neraka jahanam ini yang di atasnya adalah sirat merupakan pemandangan yang luar biasa. Dan sekarang nggak bisa digambarkan, gambaran yang ada hanya sekedar ilustrasi saja. Tapi kondisi keadaannya sangat mengerikan, luar biasa, subhanallah. Adapun panjangnya memang tidak ada riwayat yang sahih
Yang katanya 500 tahun perjalanan naik, 500 perjalanan lurus, turun dan sebagainya, riwayat-riwayat yang tidak jelas. Tapi itu semuanya cukuplah kata Nabi Muhammad SAW bahwa setiap orang pasti akan melewatinya, dan yang mampu menyelamatkan kita bukanlah apa-apa kecuali iman dan amal kita. Sudah pasti. Jadi itulah bekal yang terbaik. Dan itulah Rasulullah begitu sangat risau, begitu sangat cinta dengan umat ini, begitu sangat sayang dengan umat ini, bagaimana umat ini semua dapat selamat. Para nabi apa yang dilakukan? Berdiri kata Rasulullah di samping jembatan dan berdoa, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Begitulah cintanya Rasul. Bukan hanya di dunia ini, merelakan kurang tidur, kurang makan, diinjak, dibohongin, dipukul, berdarah-darah demi untuk apa? Orang mau taat kepada Allah. Ternyata cintanya Rasul nggak sampai di dunia, sampai Rasulullah meninggal, enggak. Sampai nanti kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah masih mendoakan mereka. Subhanallah, sebelumnya sudah dibahas, mereka akan disambut dengan Rasulullah dengan apa? Dengan air minum dari telaga. Subhanallah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang wajib harus kita imani agar kita lebih serius untuk mempersiapkan diri untuk hari yang itu. Karena hari ini kita jarang, bahkan sebagian tidak mengimani, sebagian tidak mengenal, bahkan sebagian tidak faham hal tersebut, sehingga lupa dengan hal-hal yang semestinya wajib kita harus persiapkan. Dan ini bukan main-main lagi, sudah perkara yang wajib dan harus dan pasti kita akan melalui hal tersebut. Dan itulah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang masih ada di dunia ini, kesempatan di mana kita masih bisa beraktivitas dengan baik, beribadah dengan baik, memperbaiki akidah kita dengan baik, dan segala hal yang terkait dengan ibadah kita baiki. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar. Dan itulah ujian terakhir sebenarnya. Itulah ujian terakhir kaum muslimin. Nanti masih ada lagi perjalanan sirat ini, masih ada satu kali lagi bahasan insyaallah taala. Jadi ternyata sirat itu bukan akhir segalanya. Kurang semua surga belum. Jadi sirat itu masih ada perjalanan lagi setelah itu. Dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini terkait dengan satu di antara keimanan, bahkan saya katakan salah satu rukun iman kepada hari akhirat, mengimani adanya as-sirat. Sekali lagi, bukan as-sirat al-mustaqim, bukan, tapi as-sirat artinya jisrun, jembatan yang dibentangkan oleh Allah di dua tepi neraka jahanam, yang wajib dan harus kita lalui. Dan khulasohnya, hal tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sebagian tadi sudah kita bacakan, dan ijma' alil ulama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga khilaf dengan hal tersebut bisa membawa kita kepada kekufuran. Ada orang bisa masuk surga la hisab wala azab, tapi pasti tetap melalui sirat, karena tidak ada jalan lain, pasti melalui sirat. Inilah hari yang harus kita persiapkan, dan yang kita persiapkan adalah apa? Iman dan amal yang kita bawa sehingga akhir hayat kita. Wafaqana wa iyyakum, semoga Allah berikan taufik kita termasuk orang-orang yang dapat mempersiapkan perjumpaan dengan Rabb kita dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayat kita, yang disebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, silakan jika ingin menambahkan atau ditanyakan, tafadhal.